bagaimanakah seseorang itu bisa dikatakan telah mencapai derajat ulama? Bagaimana kriteria seseorang bisa dikatakan telah mencapai derajat ulama? Ini penilaian yang sifatnya kualitatif, sehingga eh, kita tidak bisa menyebutkan standar resminya kayak gimana. Intinya, ulama itu bertingkat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas setiap orang yang punya ilmu, ada orang yang lebih berilmu. Sehingga orang punya ilmu sampai misalnya grade syariat 100%. Ya. Dia punya ilmu 50%. Ada yang lain punya ilmu 55%. Ada yang punya ilmu 60%. Dan begitu seterusnya. Terus sampai berapa persen orang bisa disebut ulama? Wallahu ta'ala alam. Tidak ada penilaian secara kuantitatif. Tapi yang ada adalah penilaian secara kualitatif. Dan intinya adalah mereka yang memiliki banyak hadis, yang tahu hadis Nabi SAW, dan paham tentang ayat-ayat Al-Quran, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kemudian semua ulama mengatakan dirinya adalah thalibul ilmi. Semua ulama mengatakan dirinya adalah thalibul ilmi. Meskipun dia sudah sampai tingkatan ulama. Para masyayikh, meskipun mereka sudah sangat senior, bahkan menjadi ulama kibar, mereka sendiri mengatakan, saya thalibul ilmi. Nah, kami apa kalau mereka mengatakan thalibul ilmi? Ya, kita sama-sama orang yang sedang dalam proses belajar. Belajar, karena belajar itu tidak ada ujungnya. Karena itu sebenarnya yang lebih penting bukan bukan mencari tahu batasan saya mana orang bisa disebut ulama. Yang lebih penting adalah sejauh mana ilmu yang sudah Anda pelajari, ilmu apa yang sudah Anda pahami, dan yang belum Anda pahami segera untuk dipelajari atau berusaha untuk selalu dipelajari. Dan belajar itu harus bertahap, ya. Jangan langsung bahas yang terlalu tinggi sementara yang rendah dia nggak ngerti. Pernah dalam sebuah majelis ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya berwudu dengan menggunakan air bunga?" Di dalam bunga itu kan ada airnya. Itu kalau dipakai wudu gimana? Terus Imam Ahmad kasih jawaban. Kalau wudu pakai embun gimana? Kalau wudu pakai ini gimana? Wudu pakai ini gimana? Dia tanya itu masalah-masalah yang rumit. Terus Imam Ahmad balik tanya kepada orang ini. Kamu kalau masuk masjid baca apa? Nggak tahu. Kalau keluar masjid baca apa? Nggak tahu. Belajar itu dulu. Jangan belajar masalah khilafiyah, sementara doa masuk masjid saja dia nggak ngerti. Keluar toilet baca apa? Nggak baca. Kalau masuk toilet baca apa? Baca Quran. Masya Allah. Ini malah gak karuan, ya. Tayyib.